Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darjatul Aulia dari kelas A Matematika angkatan 2021 dengan NIM 21184202019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian trigonometri, yang kedua perbandingan trigonometri, dan yang ketiga identitas trigonometri. Pokok bahasan yang pertama, pengertian trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya adalah menggunakan bangun datar segitiga. Hal ini karena arti kata trigonometri sendiri dalam bahasa Yunani artinya ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Pada umumnya, trigonometri digunakan untuk menghitung sudut-sudut yang terdapat pada segitiga. Dalam materi ini akan ditemukan istilah-istilah seperti sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen yang akan dibahas selanjutnya. Pokok bahasan yang kedua yaitu perbandingan trigonometri. Di sini saya akan membahas dua bahasan. Yang pertama pengertian perbandingan trigonometri dan yang kedua jenis-jenis perbandingan trigonometri. Yang pertama pengertian perbandingan trigonometri. Trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi segitiga. Nilai perbandingan trigonometri tersebut dihitung menggunakan sudut lancip, yakni yang kurang dari 90 derajat. Agar memudahkan perhitungan, maka digunakan sudut segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 3 sudut dalam dengan jumlah 180 derajat. Adapun sudut sikunya memiliki besar 90 derajat, sehingga 2 sudut lainnya pasti berupa sudut lancip, yakni yang kurang dari 90 derajat. Nah, dalam perbandingan trigonometri terdapat 6 nilai perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotangen. Keenam jenis nilai trigonometri ini dapat ditentukan dengan perbandingan panjang sisi dengan aturan-aturan tertentu. Lalu yang kedua, bahasan yang kedua, jenis-jenis perbandingan trigonometri. Di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Dan yang ketiga, perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berdasarkan letak sudutnya, sisi-sisi pada segitiga siku-siku terbagi menjadi 3, yaitu sisi depan sudut, sisi samping sudut, dan sisi miring. Pada gambar, sisi depan sudut itu yang Y, sisi sampingnya itu yang X, dan sisi miringnya adalah yang R. Nah, sisi miring ini berada di depan sudut siku-siku pada segitiga ini. Lalu untuk nilai perbandingan trigonometri ini kan ada aturan-aturannya. Nah, untuk di sini yang pertama sin alfa, sin sudut tersebut itu demi depan per miring. Berarti pada gambar itu menjadi sin alfa sama dengan Y per R. Yang kedua cos alfa, cos sami samping per miring, berarti X per R. Dan yang ketiga tan alfa, tan depan per samping, jadi tan alfa sama dengan Y per X. Nah, untuk kosek alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa ini merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tan alfa tadi. Jadi kalau kosek alfa itu kebalikannya sinus alfa, berarti sama dengan L per X per R per Y. Lalu yang sekan alfa itu kebalikannya dari cos alfa, berarti sama dengan L per X. Dan yang kotangen alfa kebalikannya dari tan alfa, berarti X per Y. Ini soal contoh soalnya.
Yang pertama, tentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga itu. Nah, yang pertama, yang A, sinus alfa. Sin alfanya di sebelah A itu, sin alfa itu sin demi. Depan per miring. Depannya alfa 3, miringnya alfa 5. Berarti sin alfa sama dengan 3 per 5. Lalu yang kedua, tan alfa. Tan alfa, tan desa, depan per samping. Di sini depannya itu 3, sampingnya belum diketahui. Nah, untuk mencarinya digunakan rumus Pitagoras. Yang pertama, rumus Pitagoras, yaitu akar miring kuadrat dikurangi tegak kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi sisi sampingnya itu 4. Jadi tan desa depan per samping berarti sama dengan 3 per 4. Sama dengan yang lainnya. Lanjut. Perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Pada sudut-sudut istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini dapat menentukan nilai perbandingan trigonometrinya dengan menggunakan tabel tersebut. Lanjut, contoh soalnya seperti sin 30 derajat plus cos 45 derajat sama dengan sin 30 setengah cos 45 sama dengan setengah akar 2. Dijumlah, berarti sama dengan 1 plus akar 2 per 2. Lanjut. Perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran. Kuadran ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kuadran 1, dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran yang terakhir, kuadran 4, yaitu mulai 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, dalam menentukan nilai trigonometri pada kuadran-kuadran ini, perhatikan letak dari sudut tersebut berada pada di kuadran berapa. Jika di kuadran pertama, maka semua jenis nilai trigonometrinya pasti positif. Kalau di kuadran kedua, sinusnya yang positif, yang bernilai positif. Di kuadran ketiga, tangennya yang bernilai positif, dan di kuadran yang keempat, cosnya yang bernilai positif. Selain trigonometri yang bernilai positif, pasti maka yang lainnya bernilai negatif. Pokok bahasan yang ketiga yakni identitas trigonometri. Identitas trigonometri menyatakan hubungan dari suatu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lainnya. Sebuah identitas trigonometri dapat ditunjukkan kebenarannya dengan 3 cara. Yang pertama, dimulai dengan menyederhanakan ruas kiri menggunakan identitas sebelumnya dengan menyederhanakan sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanan. Yang kedua, mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Dan yang ketiga, mengubah baik ruas kiri maupun ruas kanan dalam bentuk yang sama. Untuk rumus identitas trigonometri seperti berikut. Rumus-rumus trigonometri itu ada banyak kayak ini. Dan contoh soalnya. Sin 75 derajat sama dengan sin 45 plus 30 derajat. Nah, untuk menentukan ini itu menggunakan sudut-sudut istimewa agar lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, di sini kan sin 75 itu dapat diubah menjadi sin 45 ditambah sin 30. Nah, untuk menghitungnya ini menggunakan rumus trigonometri yang di atas tadi. Yang ini sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta plus cos alfa kali sin beta. Jadi, sin 45 dikali cos 30 plus cos 45 dikali sin 30.
sama dengan setengah akal 2 kali setengah akal 3 plus setengah akal 2 kali setengah. Sama dengan 1/4 akal 6 plus 1/4 akal 2. Sama dengan 1/4 akal 6 plus akal 2. Yang lainnya juga sama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.